Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. هيا على الصلاة. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. لا إله إلا الله. Alhamdulillah liman syukur. Al-alim bi khanatan ayyadin wa ma tukhaf as-sudur. Al-khabir bi ihwali ibadihi wa ilayhi turja'ul umur.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Laqad sadaqallahu wa rasulahu ru'ya bil haqq. La tadkhulunna al-masjidal haram insyaallah aminin. Muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Fa'alima ma lam ta'lamu faj'ala min duni dhalika fathan qariba. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun al-fadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wat dharra'i wal kadhibina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tsumma qala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Sadaqallahu alazim. Alhamdulillah ala kulli hal, kita menyampaikan puji dan segala syukur sebagai ungkapan terima kasih. Kita ditakdirkan kembali pertama hadir di rumahnya sebagai Duyufur Rahman. Mudah-mudahan segala hajat, harapan, keinginan kita insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kembali kita dipertemukan dengan hari yang sangat Allah muliakan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan as-salawatul khamsu al-jum'atu ila al-jum'ati wa ramadan ila ramadan kafiratan lima bainahunna idza jatul kaba'ir. Salat 5 waktu, ibadah dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan akan menghapus dosa di antaranya. Selama kalian berusaha menghindari dosa-dosa besar. Salawat dan taslim kita sampaikan kepada Nabi yang telah membimbing kita semua. Mudah-mudahan ketaatan bisa terjaga dengan baik. Alhamdulillah Allah sudah memberikan harapan besar. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad, kasih tahu umat, jika engkau cinta kepada Allah, ikuti aku. Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sekali lagi alhamdulillah, jemaah Jumat yang kami muliakan, baru saja kita lepas dari bulan Ramadan. Kita di training selama sebulan. Alhamdulillah kita diberikan kegembiraan yang begitu besar. Pertama, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Puasa yang kita lakukan kemarin dasarnya karena iman dan mengharap ridha Allah, dosa-dosa kita diampunkan Allah. Saya kira tidak ada kegembiraan yang paling besar bagi seorang manusia, seorang muslim, apabila dia mendapatkan jaminan dari Allah bahwa dosa-dosa mereka akan diampunkan Allah. Kita sudah berusaha maksimal untuk menghindari dosa, tapi itu bukan pekerjaan kecil. Sebagai manusia biasa, Rasulullah sudah ingatkan, kullu bani Adam khata'una wa khairul khata'ina tawwabun. Semua anak cucu Adam pernah terlibat dengan dosa dan kesalahan, tapi yang terbaik adalah yang cepat-cepat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa memang belum terasa sekarang sehingga banyak orang yang berani berbuat dosa. Tapi kalau kita berbicara tentang kehidupan setelah dunia ini, Allah sudah ingatkan begitu banyak dalam Al-Quran. Di antaranya di surah As-Sajdah ayat 12. Walau tara izil mujrimuna nakisur ru'usihim. Seandainya kata Allah, kau saksikan betapa hinanya orang-orang berdosa di hadapan Allah di hari akhirat. Apa yang diminta waktu itu, Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, saya sudah saksikan, saya sudah dengar betapa sulitnya orang berdosa. Kalau bisa kembalikan dulu kami ke bumi. Sesuatu tidak akan mungkin bisa terjadi, tapi yang bisa dilakukan hanya penyesalan. Makanya dia minta supaya bisa dikembalikan, harapannya supaya beristighfar, bertobat dan seterusnya.
Yang kedua, alhamdulillah kita oleh Allah sudah disampaikan man shoma ramadan imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kayaumi waladat ummuh. Siapa yang berpuasa di Ramadan dasarnya iman dan mengharap ridha Allah, maka dia lahir seperti bayi yang baru lahir. Jemaah sekalian, bayi itu dari mana dia lahir, siapapun orang tuanya, begitu dia lahir menurut agama kita kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu fitrah bersih, tidak ada dosa warisan dan seterusnya. Nah, kalau dia mati seperti bayi, alhamdulillah jaminannya sudah pasti surga. Saya kira dunia ini adalah masrah, tempat kita untuk beramal. Setelah ini kita akan pindah di satu tempat, di mana tempat itu yang paling sangat kita harap adalah pengampunan dari Allah. Karena dunia itu Pak sesungguhnya bukan tempat tinggal, tapi tempat untuk meninggal. Makanya kita dikasih kesempatan di sini namanya umur. Rasulullah menyampaikan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Kalau umurku dan umatku hanya sekitar 60-70. Rasulullah diwafatkan di umur 63 tahun. Tapi dengan umur begitu singkat, alhamdulillah Allah sudah memberikan harapan besar. Kuntum khaira ummah. Kalian adalah umat yang terbaik. Di antaranya adalah ada Ramadan, Pak. Alhamdulillah begitu keluar di Ramadan, kita diharap untuk kebiasaan puasa di dalam Ramadan, kita coba-coba lakukan di bulan Syawal ini. Rasulullah sampaikan, man shoma Ramadan summa atbahu sittan min Syawalin. Barang siapa yang berpuasa di Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari setelah Ramadan, yakni bulan Syawal, karena sesungguhnya dia seperti orang berpuasa 1 tahun penuh. Alhamdulillah masih ada seminggu, Pak. Ya, bulan Syawal, mudah-mudahan yang belum berpuasa masih ada waktu kita berpuasa, karena Syawal itu artinya peningkatan dan meningkat. Mudah-mudahan setelah kita di training selama Ramadan, insya Allah kita keluar di bulan Syawal, kita sudah ada peningkatan. Yang kedua, alhamdulillah 3 bulan ke depan ini Allah memberikan kesempatan kita yang begitu berharga, namanya bulan haram. Bulan haram yang pertama di depan kita adalah Zulqa'dah. Zulqa'dah ini adalah pintu gerbang untuk memasuki bulan Zulhijjah. Rasulullah kita kenal bahwa selama hidupnya selalu umrah di bulan Zulqa'dah, karena ibadah, perbuatan dan amalia yang kita lakukan di bulan haram, khususnya di bulan Zulqa'dah, Allah akan balas begitu besar dibanding dengan bulan-bulan lain. Setelah Zulqa'dah kita masuk di Zulhijjah, bulan terakhir dalam penanggalan hijriah kita. Alhamdulillah di bulan Zulhijjah ini banyak kelebihan. Pertama, di situ ada haji, di situ ada kurban, di situ ada Idul Adha. Dan Rasul sampaikan tidak ada perbuatan yang Allah paling cintai kecuali seseorang hamba melakukan kebaikan di 10 pertama di akhir, di 10 pertama di bulan Zulhijjah di siang hari. Begitu tinggi nilainya kalau kita melakukan kebaikan khusus di 10 pertama di siang hari di bulan Zulhijjah. Bahkan siapa yang berpuasa di tanggal 9, yakni hari wukuf, hari Arafah namanya, maka dosa-dosanya setahun lalu dan setahun akan datang akan diampuni Allah. Begitu banyak kegembiraan dalam agama kita, dan alhamdulillah hampir semua ibadah mahdhon itu tidak menyulitkan kita. Kenapa? Karena standarnya adalah la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak ada sesuatu di luar kemampuan kita. Makanya kalau ada ibadah yang begitu berat, maka sesungguhnya tidak padat. Contohnya haji. Haji itu dan umrah hanya wajibnya sekali seumur hidup. Watimul hajja wal umrah, sempurnakan haji dan umrah. Tapi kenapa banyak orang yang sering lebih dari itu? Pertama, al umratu ilal umrati kafarah. Umrah yang pertama ke umrah berikutnya menghapus dosa, diantaranya al hajjul mabrur laysa lahu jazaa'il jannah. Haji mabrur yang diterima Allah tiada bahasanya kecuali surga. Yang kedua, di tempat sana Allah berikan kelebihan dibanding tempat-tempat yang lain. Salatu fi masjidil harami afdalu min mi'ati alfin. Satu kali kita melaksanakan salat di Masjidil Haram
itu lebih baik daripada salat 100.000 kali. Di sana banyak tempat-tempat untuk kita berdoa yang sangat mustajabah. Di Medina satu-satunya masjid yang menurut Nabi masjid hadza, ini masjidku, dan Allah memberikan penghargaan dari masjid Nabi antara rumahnya dengan mimbarnya. Allah sampaikan ma baina hujrati wa mimbari raudhatin min riyadil jannah. Antara mimbarku dengan rumahku adalah taman-taman surga. Beruntunglah kita semua yang pernah memasuki raudhah sebelum kita dipanggil menghadap Allah. Dan Rasul sampaikan siapa yang pernah menikmati raudhah di Medina, maka Allah akan mempertemukan raudhah itu di akhirat nanti. Oleh karenanya Rasulullah mengajarkan kita doa untuk bisa mempermudah kita untuk melaksanakan kegiatan di sana, dan doanya sangat singkat. Dan alhamdulillah kita berterima kasih kepada Pak Imam, karena Pak Imam selalu mewakili kita dengan kalimat jamak. Tapi kalau kita mau baca sendiri cukup dengan Allahumma rzuqni bi ziyaratil haramain. Saya ulangi lagi, Allahumma rzuqni bi ziyaratil haramain. Ya Allah, berikan kami rezeki dan berikan kesempatan berziarah. Dan rezeki inilah yang selalu kita minta. Setiap kita bangun dari sujud selalu kita minta. Karena sujud itu Pak, menurut Nabi, aqrabu ma yakunul abdi ila rabbi wa huwa sajidun faktsur du'a. Tidak ada lagi pendekatan yang paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya kecuali dia sujud. Begitu kita bangun dari sujud, setelah kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Allah, maha tinggi dan kami memuji, kita bermohon kepada Allah. Salah satu di antaranya rezeki dari 8 permintaan kita. Allahumma ghafirli warhamni wajuburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Rezeki menurut pengertian ulama adalah bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk doa, bisa dalam bentuk kelebihan apa saja. Makanya rezeki ini yang Allah minta kepada kita, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Rezeki yang kami berikan kepada kalian apa dalam bentuk umur, ilmu, harta dan semuanya, manfaatkan sebelum mati itu datang. Kenapa? Karena infak, sedekah dan memanfaatkan nikmat begitu besar nilainya setelah kita ada di alam barzah. Tetapi karena dunia terlalu dekat, banyak orang menganggap dunia segalanya. Akhirnya untuk menumbuhkan hartanya lewat zakat itu sulit. Makanya zakat menurut Nabi, zakku bi amwalikum bisakah. Kalau hartamu berkembang, infakkan, zakatkan di jalan Allah. Biasanya nanti orang mati baru menyampaikan fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa kum minas sholihin. Sudah di alam sana Pak, baru dia bilang, ya Allah kalau begini keadaannya kembalikan dulu kami ke bumi. Apa yang dia minta? Fasaddaqa wa kum minas sholihin. Baru dia ingin berimpak, bersedekah, dan dia ingin beriman kepada Allah. Oleh karenanya setiap kesempatan yang Allah kasih, mari kita manfaatkan Pak, karena waktu yang begitu berharga. Sampai Allah bersumpah tentang waktu, wal asri innal insana lafi khasrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya Allah bersumpah tentang waktu. Begitu mulianya waktu. Manusia itu rugi kecuali ada 4: beriman, beramal saleh, kemudian mengajak orang kepada kebenaran dan kesabaran. Insyaallah kalau dakwah ini kita jalan, maka saya yakin dunia ini sebagai masrah, tempat untuk berkebun, untuk menanam. Insyaallah kita akan dapat. Kita sampaikan ayat tadi di surat Ali Imran ayat 133 134, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, kata Allah, mencari karunia Allah untuk mendapatkan surga seluas langit dan bumi yang diperuntukkan bagi orang-orang yang muttaqin. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang berimpak, orang-orang yang memanfaatkan apa yang Allah kasih, baik dalam keadaan lapang maupun ke dalam susah. Karena 2 hal ini insya Allah Pak bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tidak semua orang yang berlimpah tidak pernah susah, dan tidak semua berkurang tidak pernah bahagia. Oleh karenanya dalam suasana apa saja, fisyarra'i wa dharra, maka kita berinfak di jalan Allah. Kemudian kita menjaga amarah kita dan memaafkan sama kita. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Terakhir Allah ingatkan kita,
Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, siapa yang ingin ketemu dengan Allah, syaratnya dua, Pak. Pertama, beriman kepada Allah, melaksanakan perintahnya, beramal saleh dan jangan mensyirikatkan. Sebab kalau mensyirikatkan Allah, risikonya terbesar. Pertama, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka lanakunanna minal khasirin. Siapa yang musyrik kepadaku, seketika itu kami hancurkan seluruh kebaikannya dan dia termasuk orang-orang yang rugi. Yang kedua, la in asyrakta faqad harramallahu alaihi jannah. Siapa musyrik kepadaku, maka Allah haramkan bangkainya di sana, maka Allah haramkan surga baginya. Mudah-mudahan saja apa yang Allah sampaikan, bahwa berbuatlah dalam kehidupan ini dengan keikhlasan sesuai dengan anjuran Allah dan Rasulnya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua, mengarahkan kita dan menjaga kita sehingga insya Allah hidup kita bahagia dan hidup kita di dunia lebih tentu di akhirat nanti. Semoga Allah senantiasa memberikan kesabaran kepada kita, keikhlasan kepada kita sehingga insya Allah semua ibadah kita insya Allah membawa kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayatil hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi jalana khairu ummatin ukhrijat lin-nas wa faddalana 'alal alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sadaqana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shighara. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa ridal batil batil warzuqna tinabah. Allahumma razuqna bi ziyaratil haramain bi Makkahil Mukarramah Madinatul Munawwarah. Allahumma ij'al lana hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa amalan shalihan maqbulan wa tijaratan lan tarhamna dhulumatil nur. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Walhamdulillahi rabbil alamin.